wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawasilu darasana fi madatil hadis. Kita masih dalam ashrun minal fitrah. Ashrun minal fitrah yang kemarin telah kita bahas. Wan nau'utsani. An-nau'utsani. Sekarang kita bahas fa'amal matmadhah ini ya. Baik. Mas Ahmad, falyatafadhal mashkuran, iqra fa'amal matmadhatu wal istinsyaku. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa'ammal matmadhatu wal istinsyaku fa innahuma masyru'ani fi taharatil hadathil asghari wal akbari bil ittifaqi wa huma fardani fihima min tathhiril fami wal anfi wa tanzifihima. Assalamualaikum. Li'annal fama wal anfa yatawaradu alaihima katsirun minal awsakhi wal abkharati wa nahwiha wa huwa muttarrun ila dzalika wa izalatihi wa kadzalika as-siwaku yudhirul fama madharatun lil fami mardatun lirabbi walihadza yashra'u kullu waqtin wa yata'akkadu 'indal wudu'i was salati wal intibahi minan naumi wa taghayyuril fami wa sufratil asnani wa nahwiha. Ya, syukran barakallahu fikum ala husni al-qira'ah. Ashrun minal fitrah. Yang kemarin telah kita jelaskan, fitrah itu ada yang fitrah qalbiyah ar-ruhiyah dan ada fitrah yang berupa dhahiriyah jasmaniyah. Ya. Akan kita bahas satu persatu ya tentang fitrah yang merupakan jenis kedua. Fa'ammal matmadhatu wal istinsyaku. Maka adapun matmadhah berkumur-kumur wal istinsyaku dan istinsyak memasukkan air ke hidung. Fa innahuma masyru'ani fi taharatil hadasil asghari wal akbari. Maka keduanya yaitu matmadhah dan istinsyak itu disyariatkan dalam taharah hadas kecil maupun taharah hadas besar bil ittifaq. Ini dengan kesepakatan para ulama bahwasannya matmadhah berkumur-kumur dan istinsyak itu disyariatkan dalam taharah hadas kecil. Maksudnya adalah apa? Wudu. Dan taharah hadas besar maksudnya apa? Maksudnya apa? Iya, maksudnya adalah mandi junub, mandi besar. Bahkan ya ikhwah, apa hukum matmadhah dan istinsyak dalam apa? Dalam berwudu. Sebagian ulama terutama mazhab Hambali, berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib. Alasan mazhab Hambali adalah karena ya berkumur-kumur dan memasukkan hidung air ke dalam hidung itu adalah termasuk wajah. Kan faksilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Dan termasuk membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyak.
Itu kalau dalam madhab Hambali. Adapun madhab Syafi'i apa ikhwah? Sunnah. Bahkan madhab Hambali sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarhul Mumti, ya, bahwasanya apa? Berwudu dengan apa? Berwudu dengan istinsyak, bahkan apa? Mandi wajib. Mandi wajib itu dalam Syarhul Mumti dijelaskan apa? Mandi wajib itu wajib berkumur-kumur dan istinsyak. Karena alasannya adalah apa? Alasannya adalah ketika mandi wajib itu harus semuanya terkena air. Seluruh tubuh termasuk apa? Harus kena air. Termasuk berkumur-kumur dan istinsyak. Ini madhab Hambali. Tapi kalau madhab yang lainnya yang penting apa? Gebyur gitu ya, semuanya basah itu sudah sah. Bahkan apa? Sekedar kita niat mandi wajib nyemplung kolam renang itu sudah sah. Namun kita perlu mengetahui madhab Hambali gitu ya. Yang di situ apa? Ternyata kalau apa namanya mandi junub ternyata wajib madhab Hambali ya. Wajib apa? Berkumur-kumur dan istinsyak. Kan tata cara mandi wajib kan apa? Berwudu dulu kan ya. Dan berwudu kan ya ada matmadhah, ada istinsyak gitu. Apakah wajib berwudu ketika mandi wajib? Sunnah kan? Sunnah. Wudu terus mandi wajib. Nah kalau sudah mandi wajib, apakah dia perlu berwudu? Perlu berwudu enggak? Jaga-jaga wudu. Istilahnya orang ini mandi wajib hadas besar saja hilang, terangkat. Apalagi hadas kecil kan gitu ya. Secara mungkin makulnya sudah logika seperti itu. Ini mengangkat hadas besar ya. Mandi wajib kan mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas besar. Ya, mengangkat hadas besar otomatis hadas kecil juga terangkat kan gitu. Ya khilaf para ulama, sebagian ada yang menjelaskan kalau sudah mandi wajib ya, toharoh yang hadas akbar, maka jika sebelumnya itu diawali wudu, maka setelah mandi nggak perlu wudu lagi. Kan gitu. Diawali wudu ya, maka setelah mandi nggak perlu wudu lagi. Dan sebagian ada yang berpendapat yang penting sudah basah semua, maka apa? Nggak perlu wudu. Ya. Dan apa namanya itu kan ya kembali kalau masalah perselisihan pendapat tentang matmadhah wal istinsyak ini apakah wajib atau sunnah. Yang penting kita selama Nabi nggak pernah meninggalkan yang namanya matmadhah istinsyak, maka kita berusaha untuk matmadhah dan istinsyak. Kalau adanya istinsyak itu mesti ada konsekuensinya apa? Ya bukan konsekuensi ya, tapi ya setelah istinsyak biasanya ada istinsar, mengeluarkan air dari hidung, masukkan dikeluarkan. Ya. Apakah kalau memasukkan air ke hidung terus mengeluarkannya bisa menghilangkan virus corona? Bisa jadi ya. Iya. Virusnya pada apa? Keluar semua dengan air tadi. Menghirup air ke hidung, masya Allah otaknya jadi fresh gitu ya. Jadi fresh. Tapi kalau terlalu sungguh-sungguh nanti malah pilek, pusing gitu ya. Pusing. Kalau dalam enggak. Mungkin dia mengamalkan fabalik fil istinsyak kan gitu ya. Bersungguh-sungguh dalam istinsyak illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa. Ya. Wa huma fardhani fihima. Nah ini kan, karena beliau madhabnya Hambali. Wa huma ini maksudnya adalah matmadhah dan istinsyak fardhani fihima, wajib pada keduanya. Ya. Jadi ternyata di sini ada asrun minal fitrah yang hukumnya wajib menurut Hambali. Matmadhah dan istinsyak. Min tathhiril fami wal anfi. Dari apa? Membersihkan mulut yaitu matmadhah, wal anfi dan hidung yaitu istinsyak. Wa tandhifihima
dan membersihkan keduanya. Li'annal famma wal anfa, karena mulut dan hidung yatawaradu alaihima katsirun minal awsakhi wal abkhirati wa nahwiha. Karena mulut dan hidung itu banyak datang pada keduanya kotoran-kotoran, wal abkhirah, ya, uap. Kotoran-kotoran atau uap kan juga menghirup sesuatu yang kotor, menghirup uap, asap gitu ya. Wa nahwiha, dan sebagainya. Wa huwa muttarrun, maka dia muttarrun itu ya mendesak, ya, ila dzalika, maka dia ya kebutuhan mendesak untuk melakukan madmadah dan istinsyak. Muttarrun ila dzalika wa izalatihi, dan menghilangkan atau membersihkannya. Ini ada madmadah dan istinsyak. Terus apa? Terus sunnah fitrah ataupun fitrah yang ketiga adalah apa, ikhwah? Wa kadzalika siwaku yutahhirul fama. Demikian pula siwak itu membersihkan mulut. Ternyata kalau berkumur-kumur saja kan mungkin masih ada kotoran yang masih melekat ya. Biar sempurna maka apa? Siwak. Fahuwa madharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb. Menjadikan Rabb itu ridha. Nah, karena siwak membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah, walihada yusra'u kulla waqtin. Oleh karena itu, siwak disyariatkan kulla waqtin, setiap waktu. Nah, kulla di sini nasab karena sebagai apa? Dorofnya, ya. Sebenarnya waqt, tapi waqtnya ini jadi mudhaf ilaihnya. Jadi ikhwah, karena siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb, maka disyariatkan, dianjurkan setiap waktu. Wa yata'akkadu, dan menjadi apa? Lebih ditekankan. Wa yata'akkadu, dan lebih ditekankan indal wudu. Ini pertama. Ketika berwudu. Wassalati, ketika apa? Ketika apa Mas Ahmad? Indal wudu, ketika berwudu, wassalati, dan ketika ketika sholat. Boleh sih ketika sholat. Ya, ketika hendak sholat. Jadi indah sholat itu maksudnya dia sudah dekat waktunya dengan sholat. Bukan maksudnya dia siwakan jam berapa, jam 1, nanti sholatnya masih jam 3. Jadi boleh enggak ketika iqomat menunggu imam takbir kita siwakan? Biasanya dikantongi di bawah. Gitu ya? Ya. Boleh ya? Apakah dianjurkan? Ya, indah sholat tadi. Dianjurkan tadi. Cuma kita ya harus bijak ketika di masyarakat umum, imamnya sudah mau takbir sawu bakum, kita awasi kan. Sibuk apa? Siwakan gitu ya. Nanti khawatirnya jadi fitnah kan gitu. Malah nanti kira kita kan sebenarnya pengen mengamalkan sunnah, malah nanti apa? Dikira kurang adab kan gitu. Gitu. Jadi kita pun juga memposisikan. Termasuk kita
Kira-kira dengan orang awam masyarakat, kira-kira sopan enggak? Pas enggak kita siwakan sambil ngobrol dengan orang awam? Lebih lagi mbah-mbah gitu ya. Yang sudah sepuh itu sambil siwakan gitu. Yang teman sendiri ya masalah gitu ya. Jadi anzilun nasa manazilahu. Ini jadi lebih ditekankan ketika berwudu. Ketika wudu itu ya. Dan ketika akan sholat, itu sudah dekat waktu sholat. Wal intibahi minan naum. Ini ketika bangun tidur. Ketika biasanya mau subuh atau mau sholat malam. Ya, karena biasanya ketika bangun tidur itu ada raihatul fam. Ya, bau mulut. Wa taghayyuril fam, dan berubah apa? Berubah mulutnya. Masa mulut berubah? Maksudnya apa? Bau mulut, berubah bau mulut maksudnya. Jadi ditekankan ketika merasa kok berubah bau mulutnya. Boleh nggak kita ketika berubah bau mulut, mau siwakan males, terus makan permen gitu? Gak apa ya? Makan permen. Wasufratil asnani wa nahwiha, dan ketika menguningnya gigi-gigi dan selainnya. Ketika gigi menguning, kenapa menguning? Karena pasang gigi emas, gitu ya. Akan pasang gigi emas. Pilih pasang gigi emas atau gigi putih? Ya putih ya, maksudnya. Sekarang berapa pasang gigi biayanya? Puluhan juta ya, puluhan juta. Jadi mungkin ada giginya itu mungkin rampal itu ya. Apa namanya? Giginya, giginya itu istilahnya rampal itu apa? Hah? Iya. Kalau gigi istilahnya putus atau apa? Patah. Istilahnya giginya copot gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Masya Allah. Tazamijun jadid. Barakallahu fiik, Mas Arif. Atau ngambil di kelas 1? Ya. Wasufratil asnani wa nahwiha, dan ketika merasa gigi menguning karena mungkin bekas-bekas makanan. Ini ya ikhwah 3 dari fitrah, yaitu madmadah, istinsyak, dan siwak. Dilanjutkan bacanya, Mas Jatmiko. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa amma qassu syaribi aw haffuhu hatta tabdu wash-shifatu falamma fi dhalika min nadhafati taharruzi mimma yakhruju minal anfi fa in sya'ara syaribi fa inna sya'ara asyaribi idza tadalla ala syafati bashara bihi ma yatanawaluhu min ma'kuli wa mashrubi ma'a tashwihi al-khilqati bi wafratihi wa inistahsanahu
man la Man la ya'ba'u bihi. ya'ba'u bihi wa hadha bi khilafil hay, hay, hayati Lihyati. lihyati fa inna allaha ja'alaha waqaran lirajuli wa jimalan lahu wa lihadha tabqi jimaluhu fi hali kubarihi Ibarihi. biwujudi sya'ril lihyati wa wa'tabara dzalika biman ya'sir rusuli Ya'sir rasula. ya'sir rusula sallallahu alaihi wasallam fa yahliquha kaifa yabqa wajhuhu mishwahan Musyawwahan. qad dhahabat muhasanahu mahasinuhu wa khususan waqtal kibari fayakunu kal mar'ati al ujuzi idza wasalat ila hadas sinni dhahabat mahasinuha walau kanat fi sabaha min ajmalin nisa'i wa hadha mahsusun walakinil iwaidi al-awaidu wat taqlidu al-a'ma yujibu istihsanul qabihi wastiqbahul husni. Ya, syukran barakallahu fiik. Wa amma qassus syaribi wa hadduhu. Itu hadduhu ya? Apa? Hafuhu. Oh, berarti ini salah ya. Karena hilang apa? Hilang. Cetakannya enggak jelas. Cetakannya tidak jelas. Adapun ya ikhwah wa amma qassus syaribi au hafuhu, adapun memotong atau memendekkan qassus syarib, memotong atau memendekkan kumis ya. Hatta tabdua syafatu, sehingga apa? Terlihat bibirnya. Jadi qassus syarib itu memendekkan kumis, au hafuhu atau memangkasnya. Hafa itu artinya memangkas. Hatta tabdu syafatu, sampai terlihat bibirnya. Karena kalau kumis itu terlalu panjang bisa menutupi apa? Bibir. Maka sunnahnya adalah qassu hafuhu, yaitu apa? Memotong atau memendekkannya. Memendekkan atau memangkasnya. Bukan pakai halku. Kalau halku
itu apa? Khalqu itu memotong sampai habis, mencukur sampai habis. Sedangkan qassu itu memendekkan. Gitu ya. Jadi sunnahnya itu adalah memendekkan, bukan mencukur habis. Falamma fi dzalika atau falima lidza fi dzalika minan nadhafah. Falamma fi dzalika minan nadhafati. Falima ini berarti apa? Falima. Ini bukan falama ya, tapi apa? Falima. Kenapa kita baca falima? Karena ini adalah jawab syarat dari apa? Amma. Adapun memendekkan kumis atau memangkasnya sampai terlihat bibirnya, maka falima, maka karena apa yang di dalam hal tersebut ada kebersihannya. Falima itu adalah alasan, lima. Falima fi dzalika minan nadhafah. Karena apa? Di dalamnya terdapat kebersihan. Dari sisi mana ya ikhwah? Mana letak kebersihannya dalam memendekkan kumis? Wa taharruz. Taharruz ini atau kemana? Nadhafah. Wa taharruzi, dan menjaga mimma yakhruju minal anfi. Menjaga dari apa yang keluar dari hidung. Karena kalau yang keluar dari hidung terus apa, kumisnya terlalu lebat, berarti apa? Kotoran yang keluar dari hidung itu menetap di mana? Di kumis, dan nanti bisa masuk ke mulut. Kan gitu ya. Fa inna sya'ras syaribi, maka sesungguhnya rambut pada kumis, idza tadalla ala syafati, apabila menjulur sampai mulut. Rambut pada kumis apabila menjulur sampai bibir. Syafah itu bibir. Basyara bihi, maka akan menyentuh dengannya ma yatanawaluhu, apa yang ia makan, apa yang ia santap, min makulin, dari makanan, wa masyrubin, dan minuman. Jadi ya ikhwah, kalau kumisnya itu panjang, ketika makan dan minum, maka apa? Makanan dan minuman tersebut akan menyentuh apa? Kumis. Akan menyentuh rambut pada kumis. Nah, bisa jadi rambut kumisnya ada kotorannya. Sehingga apa? Nggak sehat. Ini ya sisi kebersihannya. Karena apa? Karena ketika makan dan minum itu apa? Bisa makanannya atau minumannya terkena rambut kumis tadi yang mungkin mengandung kotoran. Entah kotoran yang keluar dari hidung ya, atau kotoran mungkin udara yang dihirup tadi. Ma'a tashwisil khilqati biwafratihi. Ditambah apa ya ikhwah? Buruknya fisik, buruknya penampilan, biwafrotihi ay bikasrotihi, buruknya penampilan, buruknya fisik, dengan apa? Dengan banyaknya rambut kumis tadi. Kalau kumisnya sampai panjang gitu ya, panjang segini, ini kayak bajak laut ya, panjang sama apa, huruf apa itu? Huruf V kebalik gitu ya. Karena mungkin orang itu kenapa kok kumisnya panjang-panjang, karena katanya sangar. Lebih kelihatan lebih apa? Lebih galak. Bener nggak Mas Arif? Betul ya? Wah. Mau melamar apa? Putrinya
Sudah takut duluan kumisnya apa? Kumisnya panjang. Seperti Pak siapa itu yang terkenal, ada Pak ya, pokoknya ada Bapak siapa itu terkenal ya, yang kumisnya panjang, yang sudah meninggal ya Pak. Ada yang kumisnya itu malah apa? Malah kumisnya itu ada tengah saja gitu. Gitu. Ada yang gitu ya. Nah. Ya. Itu apa? Kenapa kok bisa memanjangkan kumis? Nanti ada alasan ini. Jadi apa? Bersama buruknya fisiknya, penampilannya dengan banyaknya rambut kumis tadi, banyak kumisnya. Wa inistahsanahu man la ya'ba'u bihi, meskipun menganggap indah, istahsana, meskipun menganggap baik, man la ya'ba'u bihi, orang yang tidak menghiraukannya, man la ya'ba'u bihi. Jadi meskipun orang yang menganggap baik, orang yang tidak menghiraukannya. Jadi dia ketika dinasihati ya, itu kan buruk menurut Anda, tapi itu indah menurut saya, kan gitu ya. Wa hadza bi khilafil lihyah. Ini berbeda dengan apa? Jenggot. Jenggot ya, bukan apa? Bukan janggut. Janggut itu adalah yang tumbuh jenggot. Jadi sekali lagi, jenggot bukan jenglot. Kalau jenglot apa? Hantu di laut. Iya benar gak? Katanya ada hantu di laut. Nanti kalau mayat hidup itu bahasa kerennya apa itu? Zombie ya. Zombie. Mayat hidup. Ini berbeda dengan lihyah ya, jenggot. Fa innallaha ja'alaha waqaran. Allah menjadikan jenggot itu adalah waqaran, kewibawaan, lirrajuli, untuk seorang laki-laki, wa jamalan lahu, dan juga ketampanan, keindahan buat seorang laki-laki. Jadi jenggot itu adalah kewibawaan dan keindahan, bukan ciri-ciri radikal. Bukan ciri-ciri apa? Teroris. Walihada tabqa jamaluhu. Ya. Akan tetapi walihada, oleh karena itu apa? Tabqa jamaluhu. Ya, tetaplah menetap keindahannya, itu tetap indah maksudnya. Walihada tabqa jamaluhu, oleh karena itu apa? Tetap indah fi hali kibarihi, pada masa tuanya. Dengan adanya jenggot, maka seorang laki-laki akan tetap kelihatan tampan, tetap kelihatan apa? Kelihatan tampan, kelihatan indah pada masa tuanya, biwujudi sya'ril lihyah, dengan adanya rambut jenggot tadi. Insyaallah ya, meskipun sudah tua renta, kelihatan masih indah dengan adanya jenggot tadi. Wa tabara dzalika biman ya'sir rasula fayahlikuha. Wa tabara dzalika biman ya'sir rasula fayahlikuha. Dan ya Yahwa, dianggap bermaksiat kepada Rasul orang yang memotong jenggotnya. Bagi yahlikuhi, memotong sampai habis. Kaifa yabqa wajhuhu musyawwahan. Bagaimana ya? Tersisa wajahnya itu musyawwahan, ay qabihan. Ya, maka yang tersisa wajahnya menjadi buruk. Qad dhahabat mahasinuhu, telah hilang, telah pergi keindahan-keindahannya, kebaikan-kebaikannya.
Wa khususan waktal kibari, terlebih lagi ya ikhwah, akan lebih terlihat kehilangan keindahannya itu terlebih lagi, terlebih khusus pada masa apa? Masa tua. Mungkin kan kalau cukur jenggot kalau masa muda ya kayak mar'ah itu ya, kayak wanita. Tapi kalau ketika masa tua jadi kayak apa? Ya, jadi musyawahan tadi. Wa khususan waktal kibar. Fayakunu kal mar'atil ajuzi. Seorang laki-laki yang mencungkur jenggotnya nanti pada masa tua akan seperti nenek-nenek. Fayakunu kal mar'atil ajuz, wanita tua. Ya, bisa membedakan ya. Ida wasalat ila hadas sinni dahabat mahasinuhu. Seperti apa? Seperti wanita yang sudah tua, nenek-nenek, apabila telah sampai pada usia ini, maka akan hilang kecantikan-kecantikannya, keindahan-keindahannya. Namanya wanita sudah tua. Walau kana fi sobaha min ajmalin nisa, meskipun wanita tadi pada masa kecilnya, pada masa mudanya adalah termasuk wanita yang tercantik. Wahada mahsusun, ini bisa kita rasakan, bisa kita indera, bisa kita lihat. Walakinnal awaida wat taqlidal a'ma. Itu kalau kita baca walakinna. Tapi kalau walakinnil awaidu, itu kalau dibaca walakinnil atau walakin. Walakin kalau disambung jadi apa? Walakinnil awaidu. Walakinnal awaida wat taqlidal a'ma, akan tetapi awaid itu jamak dari adah. Apa adah? Adat, kebiasaan. Ya, budaya. Wat taqlidal a'ma, dan taklid buta. Hanya sekedar ikut-ikutan. Ada opa-opa nggak punya jenggot ya ikut-ikutan. Ya cukur jenggot agar kelihatan artis Korea gitu. Malah kebalik nanti ya. Nggak kelihatan artis Korea, malah kelihatan artis Jawa gitu ya. Yujibu istihsanal qabi. Tetapi apa? Ya adat, kebiasaan, budaya, taklid buta itu menyebabkan yujibu, menghantarkan, menganggap indah sesuatu yang buruk, wastikbahal hasani, dan apa? Menganggap buruk sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Kan dunia jadi terbalik. Dunia terbalik. Kenapa? Bukan karena sinetron, tapi karena apa? Karena budaya, adat, kebiasaan, dan taklid buta. Jadi ini ada khusus syarib dan i'fa'u lihyah. Sudah berapa? 5. Dilanjutkan bacanya Bapak Sri Hartono. Bismillah, qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, wa amma qasul atfari wa natafal ibtu Wa natful ibti wa natful ibti wa
Wa ghaslu wa ghaslul barahimi. Nah, kaedahnya Bapak, kaedahnya kalau ada 3 huruf itu ada kemungkinan dibaca fi'il madhi dan kemungkinan dibaca masdar. Ya kan? Ya. 3 huruf seperti apa? Natafa atau natfu, ghasala atau ghaslu, kan gitu ya. Jadi kalau ada kata yang terdiri dari 3 huruf, ada 2 kemungkinan membacanya. Kalau enggak fi'il madhi ya masdar. Dan ini yang tepat adalah masdar, wa ghaslul barajimi. Wa ghaslul barajimi wa huwa matawiyu Wahia wa hiya matawiyil badani allati tajtami'u fiha al-awsakhu falaha minal tandifi wa izalatu al-mu'adiyati ma la yumkinu jahadati wa kadzalika halqul anati anati. Ya, bagus. Terus wa amal istinja'i istinja'u wa huwa izalatu kharija khariji sabilina minas sabilaini minas sabilaini bima'i au hajari wa huwa lazimu wa syurtu wa syartun min syarwi min syuruti taharati. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Tadi sudah 5 ya. Itu yang pertama adalah matmadhah, istinsyak, siwak, terus apa ya? Qasus syarib dan ikfa'u al-lihya. Sekarang yang ke-6. Wa amma qassul awdhaf atfari. Wa amma qassul atfari, dan adapun memotong kuku. Maka lafadz qasu ini enggak sampai habis. Seperti qasus syarib ya. Kan enggak sampai habis. Demikian juga qassul atfar itu enggak sampai habis. Masa kukunya dipotong sampai habis kan ya mungkin ya. Nanti jadi apa? Namanya apa kalau motong kuku sampai ke dalam ini? Namanya istilahnya apa itu? Cantengan. Namanya apa? Kan sakit ya? Terlalu ke dalam ini kan sakit. Sampai kelihatan merah-merah itu namanya apa itu? Kamisisen. Ya, benar. Sahih Bapak nggih. Wa amma qasul atfani wa natful ibti. Adapun motong kuku dan natfu, ini pakai natfu. Intinya natfu adalah mencabut al-ibti, bulu ketiak. Dari kuku. Wa ghusl barajimi, dan menyela-nyela jari. Menyela-nyela jari. Wahia itu adalah wahia matawi'il badani. Karena apa ihwah? Itu semua adalah apa? Adalah matawil badani. Itu semua adalah apa? Lipatan-lipatan badan. Jadi ketiak ataupun kuku ya, ataupun jari jemari barojim adalah lipatan badan
allati tajtami'u fihal awsakhu, yang berkumpul padanya. Dhamir ha kembali kemana? Iya, matawi, bagus. Yang berkumpul pada lipatan-lipatan tersebut al-awsakhu sebagai fa'ilnya ya. Fa'il dari apa? Tajtami'u, berkumpul kotoran-kotoran. Falaha minat tandif. Falaha, dhamir ha kembali kemana? Bapak Ismam. Falaha di sini kembali kemana? Kembali kemana Bapak Mahfud? Iya, bagus. Falaha, maka lipatan-lipatan badan tadi apa punya hak untuk dibersihkan, minat tandif. Ya, punya hak untuk dibersihkan. Wa izalatil mu'diyati, dan menghilangkan apa? Mu'diyat. Mu'diyat itu adalah sesuatu yang mengganggu ya. Secara bahasa sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang mengganggu. Mu'diyat. Ma la yumkinu jahduhu, yang tidak mungkin diingkari. Yang tidak mungkin diingkari. Wa kadzalika halqul anah, demikian pula halqu. Nah, halqu ini beda lagi. Halqu ini beda dengan qas ya. Kalau qas memendekkan, tapi kalau halqu itu memotong sampai habis. Juga apa ini? Mencukur bulu kemaluan. Itu adalah untuk tandif, menghilangkan ausakh, kotoran-kotoran. Halqul anah. Berarti berapa ikhwah? Tadi kan 5 ya. Qasul atfar, natful ibti, ghusul barajim, wa halqul anah. Berapa? 9. Halqul anah. Wa amal istinja'u, ini yang keberapa? 10. Wa amal istinja' wa huwa izalatul khariji minas sabilaini bima'in aw hajarin. Istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Apa 2 jalan itu? Kubul dan dubur. Menghilangkannya dengan apa? Bima'in au hajarin, dengan air atau batu. Yang biasanya kalau menghilangkan dengan benda padat kita kenal dengan istilah istijmar. Apa ikhwah? Istijmar. Fahuwa lazimun, maka ini wajib. Istinja apa ikhwah? Wajib. Wa syartun min syurutit taharah, bahkan syarat dari syarat bersuci. Sebelum berwudu harus apa? Istinja dulu kan gitu. Syartun min syuruti at-taharah. Berarti asyrun minal fitrah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Seperti mencabut bulu ketiak, wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau wajib berarti banyak yang berdosa gitu ya. Karena mungkin mencabutnya apa? Sakit kan gitu ya.
Ya karena dia mencabutnya 5 sekaligus itu. Bisa gitu. Apa? Gunanya dicabut kok. Dikerok. Ya boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja, yang penting kan menghilangkan. Bahkan dicukur juga boleh, boleh. Kata enggak? Kan amrun, maksudnya amrun duniawi yang di situ enggak ada larangannya gitu. Beda kalau di situ ada larangannya seperti mencukur apa? Mencukur jenggot atau mencukur bulu air mata apa? Alis gitu ya. Wah ini natu berarti kalau memotong nggak boleh, apakah gitu? Ya ya. Biasanya kalau dipotong nanti malah tumbuh yang besar-besar itu ya. Di grafting. Pruning. Iya. Boleh ya. Ya, dilanjutkan bacanya Bapak Ismam. Qala al-mu'allim rahimahullah fa'alamat anna hadhil asya'a kulluha ta'malu tahara al-insanu wa tatharuhu wa tandafahu wa tadfa'u anhu al-asya'a al-daratu wa mustaqbahati wa nadafati minal iman. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Fa'alimta. Ini bukan fa'alimtu ya, tapi fa'alimta. Fa'alimta anna hadhil asya'a kullaha. Maka kamu dapat mengetahui anna hadhil asya' kullaha, bahwasannya hal-hal ini seluruhnya, semua hal ini seluruhnya, kullaha sebagai taukidnya, anna hadhil asya'a, asya'a sebagai apa? Badalnya. Anna hadhil asya'a kullaha, bahwasannya semua hal-hal ini semuanya, tukmilu dhahiral insani, menyempurnakan dohirnya manusia, menyempurnakan fisik manusia yang terlihat. Jadi menyempurnakan fisik, wa tutahhiruhu, membersihkannya, membersihkan manusia, dohirnya manusia ya. Tukmilu dhahiral insani wa tutahhiruhu, mensucikannya, wa tunadzifuhu, membersihkannya, wa tadfa'u anhu, dan mencegahnya, mencegah dari manusia ya, mencegah ya manusia ya, ala asya ad-darata wal mustaqbahata, dan mencegah hal-hal yang bermadarat atau wal mustaqbahah, hal-hal yang bermadarat, dan mustaqbahah itu yang dianggap buruk. Wan nadhafatu minal iman, juga terlebih lagi wa kebersihan sebagian dari iman. Kita kan sering mendengar hadis, bukan hadis ya, perkataan an-nadhafatu minal iman. Apakah hadis? Bukan. Ya, tetapi ini adalah ya perkataan yang bukan hadis. Yang hadis itu adalah at-tuhuru syatrul iman. Wal maksudu annal fitrata, dan maksudnya bahwasannya fitrah, ya syamilatun li jami'is syariah,
Fitrah itu mencakup seluruh syariat, batiniha wa dhahiriha, baik secara batinnya maupun dohirnya. Li'annaha tunaqqil batina minal akhlaqir radhilah, karena fitrah itu tunaqqi, membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang rendah, minal akhlaqi ar-radhilah, wa tuhallihi bil akhlaqil jamilah, dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang indah. Jadi fitrah tadi membersihkan batin dari akhlak-akhlak yang rendah dan menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang indah. Allati tarji'u, yang kembali, maka akhlak yang indah ini apa? Kembali ke ila aqaidil iman wat tauhid, kepada akidah-akidah tentang keimanan dan tauhid. Wal ikhlasi lillah wal inabati ilaihi, kembali kepada Allah. Jadi fitrah itu membersihkan batin. Karena fitrah adalah tauhid, ya. Wa tunaqid dhahira minal anjasi wal awsakhi wa asbabiha. Dan juga fitrah ini membersihkan yang dhahir dari najis-najis dan kotoran-kotoran, wa asbabiha, dan sebab-sebabnya. Wa tutahhiruhu taharatal hissiyata wa taharatal ma'nawiyata. Atau kita baca apa? Wa tutahhiruhu at-taharatul hissiyatu wa taharatul ma'nawiyatu. Maka mensucikannya taharah hissiyah itu jasmani, ya, dan taharah ma'nawiyah itu rohaninya. Atau kita baca tadi nasab juga bisa. Berarti kalau nasab berarti dia sebagai maf'ul mutlaknya. Jadi tutahhiruhu taharata hissiyata wa taharatal ma'nawiyata. Ini yang cenderung lebih tepat. Karena fa'ilnya kan tunaki tadi, tunakid dhahira minal anjasi wal awsahi wa asbabiha. Jadi membersihkannya dengan taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh keimanan. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Fattaharatu fasyari'atu kulluha, maka syariat seluruhnya adalah taharatun, wa zakaun, pensucian, wa tanmiyatun, pengembang atau berkembang, wa takmilun, menyempurnakan, wa hassun ala ma'alil umuri, wa nahyun an safasafiha wallahu a'lam, dan menganjurkan untuk perkara-perkara yang tinggi dan melarang dari perkara-perkara yang rendah, wallahu a'lam. Ya, sampai sini ikhwah. Biasanya kelas 1 sholat dulu atau lanjut? Sholat dulu ya. Ya, kita istirahat dulu untuk persiapan sholat isya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.